Baiklah, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu kita akan persilahkan kepada jamaah bapak-bapak di sini yang ingin bertanya. Ada Bapak Wira ya, boleh berdiri Pak dan sampaikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya dengan Wira ingin bertanya bagaimana kiat sukses Rasulullah dalam membina keluarga sehingga ia menjadi sosok yang paling dicintai dan dipatuhi oleh istrinya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa Kiai, bagaimana meneladani Rasulullah terutama dalam kehidupan rumah tangga atau berkeluarga. Silahkan Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wira, Rasul menjadi contoh bukan sekedar buat umat, tapi contoh yang pertama Nabi ajarkan, Nabi berikan kepada kita bagaimana Nabi menjadi sosok pemimpin yang bisa dipanuti di tengah keluarga. Sebab apapun dan bagaimanapun suksesnya orang di luar sana tergantung di rumah tangganya. Betul? Karena itu istri menjadi peran penting dalam kesuksesan suami. Dan suami pun menjadi peran penting di dalam membuat ketenteraman seorang istri. Betul? Bagaimana hati istri akan tenteram kalau suaminya sendiri tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan dan tanggung jawabnya kepada istri. Begitu pula bagaimana suami akan bisa sukses kalau tanpa ada dukungan moral dan spiritual dari seorang istri. Karena itu Rasul menjadi figur contoh. Bagaimana Rasul contohkan? Yang pertama, Rasul selaku pemimpin menjadi imam. Imam ini menjadi tolok ukur, patokan, patron yang bisa dicontoh. Adalah pertama, Rasul memiliki ketegasan sikap. Usia Nabi dengan Siti Khadijah besaran mana? Banyakan mana? Berapa tahun beda usia pernikahan Nabi dengan Khadijah? 15 tahun. Nabi begitu waktu nikah dengan Khadijah umur jigoh 25 tahun, nikah dengan umur 40 tahun. Berapa perbedaannya? 15 tahun. Status sosialnya beda nggak? Beda. Jumpling perbedaannya. Rasul cuma sekedar salesman-nya. Sedangkan yang namanya CEO-nya itu adalah Khadijah. Sementara bagaimana biasanya kan perempuan ini kalau udah punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, semena-mena terhadap suami. Maaf loh Bu, bukan ibu-ibu di sini, itu di Hong Kong. Ibu-ibu sini alhamdulillah sama. Ini penyakitnya wanita, penyakitnya manusia. Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Memang manusia itu begitu, kan sudah ada, udah punya, timbul keegoannya, merasa dia ada, merasa dia punya, merasa dia segala-galanya, happiernya keluar. Ini yang naudzubillah min. Bagaimana cara mengatasinya? Kan begitu Rasul jadi contohnya. Rasul menghargai bahwa istrinya adalah merupakan orang tercantik dan terkaya tersukses. Hargai. Ini kadang-kadang kita nggak menghargai istri sendiri. Halo? Halo? Jangan pernah berharap seorang suami dihargai oleh istrinya kalau suami tidak pernah menghargai dan menghormati istri. Kunci pertama, ini penyakitnya kita. Sebab penyakitnya laki-laki kadang-kadang egonya juga timbul. Mentang-mentang ada hadis, bahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam Al-Quran, laki-laki itu lebih tinggi pangkat derajatnya. Tinggi pangkat derajatnya orang suami daripada perempuan, harus mampu bisa memenuhi tanggung jawab. Jangan pernah berharap yang namanya seorang suami akan dihargai, dihormati kalau tidak mampu memenuhi tanggung. Gak cukup dengan kegantengan Mas Wira. Ingat, boleh tampamu ganteng, kalau kamu gak mampu memenuhi tanggung jawab, selesai urusan. Tampan dikala kau gagah saat muda, tapi dikala kau sudah masuk berusia, wajahmu berkeriput, tenagamu loyo, gigimu berguguran, pandangan matamu sudah mulai pudar, maka tidak ada lagi wanita yang suka memandang dan suka dengan kamu. Itu fisik. Tapi kalau tanggung jawab dan kesetiaan tulus yang keluar, Rasul mencintai Khadijah bukan karena harta.
Rasul mencintai Khadijah bukan karena kecantikan. Rasul mencintai Khadijah karena apa? Karena ketulusan dan keikhlasan karena Allah. Maka Khadijah pun juga dengan demikian lahir ketulusan keikhlasan. Ini yang jarang kita mau kulik. Orang cinta, anak muda kan kadang-kadang kalau lagi pacaran ngomong begini. Yang penting kan ada pengertian di antara kita. Ngerti apanya, Neng? Iya, Pak ya? Ngerti kalau dijajanin, ngerti kalau dicukupin. Satu saat jajannya berkurang, kemudian kurang yang namanya dicukupi. Kira-kira mau ngerti enggak? Hei, mau ngerti kagak? Enggak semua begitu. Maka ada perlu ketulusan. Cinta yang suci tulus, jangan memandang sesuatu. Rasul enggak mandang Khadijah siapanya. Rasul enggak melihat status sosial siapanya. Dan juga Khadijah tidak melihat Nabi siapanya. Yang dia lihat saat itu adalah seorang suami yang wajib dia taati. Sebab apa? Ridhonya seorang suami yang jadi kunci buat surga seorang istri. Yang kedua, contoh juga kepada anak. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada anak. Ketika wa idza fa'ala Rasul melakukan, wa idza qala wa huwa yaf'al. Ketika Nabi melakukan, berkata, dia sendiri yang berbuat. Maka Allah tegur, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Maka orang yang paling berdosa besar, dia hanya bisa pandai berkata, banyak omon-omon doang. Tapi nggak mampu bisa berbuat. Perlu ngomong apa perlu perbuatan? Dua-duanya perlu. Apa arti kita berbuat kalau tanpa kita bicara? Bicara tiada guna kalau tanpa ada realita. Realitanya kita nyatakan. Jangan kau pandai kata bercinta, tapi kau tidak rela berkorban. Ketika kau mengatakan cinta, maka kau harus berani berkorban. Itu contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah berpesan, Qu anfusakum wa ahlikum. Diri kamu dulu kamu jaga, dirinya dulu dia urusin. Baru urusin keluarganya. Setelah dia bisa mengurus dirinya, ngurus keluarganya, baru dia bisa ngurus masyarakat, bangsa dan negaranya. Jangan pernah berharap seorang pemimpin sukses mengurus satu negara kalau dia tidak beres urusan diri dan keluarganya. Betul? Baik, terima kasih atas nasihatnya Kiai Sumarno Syafi'i. Itu dia pemirsa, Rasulullah memang menjadi pengingat dan juga teladan kita dalam berumah tangga juga membina keluarga, terutama untuk para pemimpin atau suami. Tadi diantaranya adalah mencontohkan ketegasan sikap, kemudian saling menghargai dengan pasangan serta bertanggung jawab untuk tentunya membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah. Begitu ya Kiai ya. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan, kami harus jeda terlebih dahulu. Namun usai jeda kami masih mempersilahkan kepada para jamaah di sini untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru kita, baik itu Kiai Sumarno Syafi'i maupun Ustadz Agus Fadilah. Kami akan kembali usai yang satu ini.